Di bawah cahaya api teratai hijau kekacauan, tubuhnya terus mengeluarkan suara terbakar dan sedikit rasa sakit. Penguasa penjara hitam sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya yang terbakar, tetapi terkejut merasakan pikirannya. Di bawah penerangan api ini, pengikisan terhadap kekuatan jiwanya sebenarnya sangat melemah. Api macam apa ini? Gumam penguasa penjara hitam memandang Qin Chen dengan kaget. Qin Chen awalnya mengira ada sesuatu yang aneh di sekitar langit dan bumi, jadi dia menggunakan api teratai hijau kekacauan. Pada saat ini, dia menemukan bahwa tidak ada yang aneh di sekitarnya, jadi dia segera menyingkirkan api teratai hijau kekacauan dan menaruhnya kembali ke lautan jiwanya. Kali ini, Qin Chen tidak secara langsung membiarkan api teratai hijau kekacauan tidak aktif, tetapi terus melayang di atas lautan jiwanya. Api teratai itu berkabut, memancarkan gumpalan vitalitas yang hangat. Qin Chen segera merasakan kecepatan disipasinya jauh lebih lambat. Saudara Hades, mengapa kamu mematikan api itu? Melihat Qin Chen menyingkirkan api teratai hijau kekacauan, penguasa penjara hitam tiba-tiba menjadi cemas. Kenapa? Apakah kamu masih ingin mendambakan kekuatan magis penguasa dunia bawah ini? Ucap Qin Chen mendengus dingin. Bukan itu maksudku. Ucap penguasa penjara hitam, wajahnya berubah dan dia tersenyum dengan cepat. Saudara Hades, api Anda tadi itu dapat menghilangkan kecepatan hilangnya jiwa saya. Kita semua berasal dari tanah terlantar, mohon juga saudara Hades membantunya. Jika itu adalah penguasa area terlarang lainnya, penguasa penjara hitam mungkin akan merebutnya secara langsung, tetapi di depannya adalah Qin Chen. Penguasa penjara hitam telah mengetahui kekuatannya sebelumnya, jadi dia mungkin tidak akan mampu merebut api itu dari tangan Qin Chen. Terlebih lagi, penguasa penjara hitam sebelumnya telah merasakan bahwa api hijau tersebut mengandung nafas kehidupan yang unik. Nafas kehidupan ini memiliki efek penekan yang kuat pada jiwa dan raganya, membuat perasaan spiritualnya sedikit terasa tidak nyaman, bahkan jika dia menjarah benda ini, dia mungkin tidak akan bisa memperbaikinya, jadi dia hanya bisa merendahkan dirinya sendiri. Membantumu. Apa hubungannya membantumu seperti ini? Ucap Qin Chen mencibir saat mendengar ini. Penguasa penjara hitam merasa malu. Memang, Qin Chen tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan sebelumnya, kedua belah pihak telah bertarung dengan sengit. Cukup untuk tidak mengatakan bahwa mereka adalah musuh, jadi pihak lain tidak memiliki kewajiban untuk membantu dia. Pikiran penguasa penjara hitam mulai berputar dan dia berbicara dengan cepat, kita sama-sama berjalan keluar dari tanah terbengkalai ini. Belum lagi kita sekarang menjadi belalang di tali, mencoba untuk pergi. Di kawasan terlarang laut mati ini kita perlu bekerja sama, dan di masa depan di dunia bawah, kita juga perlu bekerja sama. Ucap penguasa penjara hitam berbicara tanpa ragu-ragu, bahkan menunjukkan sanjungan di wajahnya. Qin Chen tersenyum, tidak pernah berpikir bahwa penguasa penjara hitam bisa begitu fleksibel. Ia tidak terus bertanya, melainkan hanya berkata, bukan tidak mungkin memintaku untuk membantumu, tapi selanjutnya kamu harus menuruti perintahku, atau dengan kata lain kamu tidak boleh melanggar perintahku. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka kamu dan aku tidak perlu pergi bersama. Ucap Qin Chen dengan suara yang dalam. Mengikuti instruksimu. Ucap penguasa penjara hitam berubah warna, siapa dia? Salah satu raksasa teratas di tanah terlantar sebenarnya ingin menuruti perintah pendatang baru seperti Qin Chen. Bagaimana Anda bisa menjaga wajah Anda? Apa? Kamu tidak setuju? Ucap Qin Chen mencibir, penguasa dunia bawah ini tidak akan mempermalukanmu, jalani saja jalanmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Qin Chen berubah menjadi seberkas cahaya dan hendak meninggalkan tempat ini. Tunggu sebentar, ucap penguasa penjara hitam bergoyang dan buru-buru menghentikan Qin Chen. Oke, saya akan mengikuti instruksi Anda, tapi izinkan saya menjelaskannya terlebih dahulu. Jika Anda ingin menyakiti saya tidak akan menuruti perintah Anda. Dalam kasus lain, itu tidak masalah. Jangan khawatir, kamu hanyalah Master Transcendent puncak tingkat ketiga yang baru dipromosikan. Saya tidak menginginkan hidup Anda. Ucap Qin Chen melirik ke pihak lain dan mencibir. Penguasa penjara hitam tampak jelek. Sial, apa itu Transcendent 3 puncak yang baru dipromosikan? Berapa banyak orang seperti dia di seluruh negeri terlantar? Anak ini benar-benar mempunyai nada yang besar. Namun, berpikir bahwa dia harus tinggal di bawah atap orang lain, ditambah dengan fakta bahwa leluhur Wan Guming sebelumnya telah mematuhi perintah Qin Chen, dan api hijau misterius yang sebelumnya diungkapkan Qin Chen, penguasa penjara hitam juga samar-samar menyadari bahwa latar belakang orang ini sama sekali tidak biasa. Mungkin,
Jika dia memang ingin keluar dari penjara Laut Mati, menjalin hubungan baik dengan orang tersebut sekarang akan sangat membantunya di masa depan. Lagi pula, hampir semua penguasa kawasan terlarang yang akan dipenjarakan di Keramba Laut Mati tidak memiliki latar belakang. Bagaimana orang dengan latar belakang tertentu bisa dipenjara? Ayo pergi, ucap Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan pikiran penguasa penjara hitam, dan melonjak ke langit dalam sekejap. Penguasa penjara hitam buru-buru mengikuti Qin Chen. Di samping Qin Chen, nyala api tak terlihat menyelimuti dirinya. Penguasa penjara hitam tiba-tiba merasa bahwa kecepatan jiwa dalam pikirannya telah banyak melemah, dan dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Meski kecepatannya tidak terlalu melambat, namun tetap bisa membuatnya hidup lebih lama di kawasan terlarang Laut Mati ini. Saat ini, dalam kehampaan, Qin Chen sangat cepat, seperti cahaya guntur gelap, melesat melintasi langit dan mencapai kedalaman gurun hitam. Sekarang dia merasakan bahaya seperti itu, Qin Chen secara alami tidak lagi ragu-ragu dan ingin mencari cara untuk meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Selain itu, leluhur Wan Guming dan yang lainnya tidak tahu kemana mereka pergi. Jika mereka tidak dapat menahan kekuatan melahap jiwa ini, mereka mungkin akan segera jatuh di sini. Dalam kehampaan, dua aliran cahaya menembus langit dan bergerak maju dengan cepat. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti dan mendongak kaget. Dia melihat dua bayangan hitam besar di langit yang jauh. Bayangan hitam ini tergantung di langit luas di kejauhan, hal itu membuat orang merasa sangat terkejut. Apa? Ucap penguasa penjara hitam tercengang. Dia melihat dua benda hitam kuno seperti bulu, memancarkan aura perubahan kehidupan, hanya dengan melihatnya dari kejauhan saja sudah mengeluarkan aura yang menyesakkan. Apakah ini, semacam harta karun hantu terbang? Atau semacamnya? Gumam Qin Chen dan penguasa penjara hitam tersentak. Melihat sesuatu untuk pertama kalinya di gurun hitam ini, Qin Chen dan penguasa penjara hitam secara alami tidak berani mengabaikannya dan segera terbang ke depan. Benda kuno hitam besar tampak sangat jauh di kejauhan. Qin Chen dan yang lainnya terbang melewatinya untuk waktu yang lama sebelum mendekatinya. Ketika Qin Chen dan yang lainnya mendekat, mereka terkejut menemukan bahwa dua raksasa hitam mirip bulu ini memiliki radius jutaan mil, seperti dua tirai langit raksasa, dan seperti dua gunung suci, tergantung di lautan pasir yang gelap ini. Dan di lautan pasir di bawah benda raksasa itu, terdapat lubang pasir besar yang panjangnya ratusan juta mil. Lubang pasir yang gelap memancarkan aura yang menyesakkan, dan nafas niat membunuh yang mengerikan mengalir dari lubang pasir tersebut, dengan sedikit jejak kekuatan jiwa terhubung dengan dua raksasa besar seperti istana di atas. Dan di dalam lubang pasir tersebut terdapat suasana ruang unik yang samar-samar meresap ke udara. Saluran luar angkasa ini bernafas. Gumam Qin Chen, pupilnya menyusut. Merasakan aura luar angkasa di lubang pasir hitam besar ini, Qin Chen langsung teringat lorong luar angkasa aneh tempat mata air Laut Mati berada pada saat itu. Aura keduanya sangat mirip. Mungkinkah jalur luar angkasa di dasar mata air Laut Mati awalnya mengarah ke tempat ini? Pikir Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat dunia. Gumpalan kekuatan jiwa dewa melonjak dari langit dan bumi di sekitarnya, memasuki dasar lubang pasir. Pada saat yang sama, gumpalan kekuatan jiwa dewa ini juga membentuk hubungan unik dengan istana hitam di atas. Semua niat membunuh dan kekuatan jiwa yang diserap di tanah terlarang Laut Mati berakhir di sini. Gumam Qin Chen, matanya menyipit. Tentunya benda terapung raksasa dengan radius 1 juta mil di depannya ini merupakan inti dari tanah terlarang Laut Mati. Sementara Qin Chen dan penguasa penjara hitam sedang mengamati, beberapa aliran cahaya terbang dari sisi lain dan terbang langsung ke istana hitam raksasa yang ditangguhkan. Hah, dia adalah penguasa area terlarang lainnya. Hati Qin Chen tergerak. Tampak jelas bahwa penguasa area terlarang yang tersebar di mana-mana pada akhirnya akan datang ke istana gantung ini setelah mereka terus melakukan penetrasi lebih dalam. Wan Gu dan yang lainnya mungkin juga ada di sini. Ayo pergi. Bahkan untuk pergi dari sini, Qin Chen harus menjelajahi istana hitam ini. Dua aliran cahaya naik ke langit dan dengan cepat mendekati istana hitam. Untuk beberapa alasan, ketika mendekati istana hitam, pedang karat misterius di tubuh Qin Chen sedikit bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang istimewa pada raksasa hitam yang ditangguhkan yang menarik pedang karat misterius itu. Apa yang terjadi? Sebelum Qin Chen bisa menenangkan pikirannya. Dengan keras, ketika Qin Chen dan penguasa penjara hitam mendekati istana hitam, kekuatan tarik-menarik yang kuat lahir, menyedot mereka berdua dalam sekejap.
Jie jie jie, suara seram tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Dengan suara dingin ini, Qin Chen dan penguasa penjara hitam muncul di aula gelap dalam sekejap. Ini dia, gumam Qin Chen, pupilnya menyusut, dan dia melihat sekelilingnya dengan jelas untuk pertama kalinya. Ini adalah aula gelap dengan tanda dan garis aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, dan garis-garis ini memancarkan aura menakutkan dan mematikan yang membuat jantung orang berdebar kencang. Dan di aula ini terdapat banyak sekali mayat, sejumlah besar mayat bertumpuk membentuk suatu tempat seperti tumpukan mayat. Suara dingin dan menyeramkan dari sebelumnya datang dari dalam tempat di mana mayat-mayat menumpuk. Siapa? Teriak penguasa penjara hitam mendengus dingin, dan dia segera mengaktifkan harta karun api penyuciannya. Harta karun api penyucian hitam yang menakutkan melayang di langit dan bumi, memancarkan aura gelap, menutupi tubuh penguasa penjara hitam. Selain itu, kekuatan domain keteraturan menyebar, mencoba menutupi gunung mayat di depannya. Tapi begitu domain keteraturannya bersentuhan dengan gunung mayat, terjadi ledakan, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba turun. Domain keteraturan penguasa penjara hitam terus bergetar, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Wajah penguasa penjara hitam berubah. Hati-hati, sepertinya ada kekuatan di sini yang akan menekan domain keteraturan kita. Ucap penguasa penjara hitam dengan ekspresi serius. Domain keteraturan dari Transcendent rangkap 3 puncak akan ditekan, kekuatan macam apa ini? Hati Qin Chen bergerak, dan domain luar angkasa niat membunuhnya juga menyebar dengan lembut. Benar saja, di dunia ini, pasukan khusus yang tak terlihat mencoba menghilangkan domain luar angkasa niat membunuh Qin Chen. Ini benar-benar, gumam Qin Chen, pupilnya menyusut dan dia melihat sekeliling, mata ciptaannya segera beroperasi. Dalam sekejap, Qin Chen mengerti bahwa kekuatan khusus ini tidak datang dari gunung mayat di depannya, tetapi lahir dari istana ini. Dengan kata lain, ada kekuatan misterius di istana gantung ini yang memblokir area sekitarnya. Di bawah kekuatan seperti itu, domain keteraturan siapapun akan sangat ditekan dan kekuatannya akan sangat melemah. Meskipun domain keteraturan telah ditekan, penguasa penjara hitam tetap tidak bergerak. Harta api penyucian di atas kepalanya terus beredar, dan aura menakutkan hendak menekan tumpukan mayat di depannya. Pada saat ini, terdengar beberapa suara menusuk lagi, dan beberapa sosok tiba-tiba muncul di aula. Ketika orang-orang ini melihat Qin Chen dan penguasa penjara hitam hadir, wajah mereka tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Tuan Hades, Tuan penjara hitam. Salah satunya adalah leluhur buaya Void. Ketika melihat Qin Chen, dia segera melangkah keluar dan tiba di sisi Qin Chen dalam sekejap, terlihat sangat bersemangat. Leluhur buaya Void, ucap Qin Chen mengangguk padanya. Tanpa diduga, Tuan Hades masih dapat mengingat nama tabu saya, dan saya benar-benar beruntung. Saya menyinggung Tuan Hades ketika saya berada di Istana Raja Hantu. Tuanku dapat mengabaikan dendam sebelumnya. Anda memang berpikiran luas. Sayangnya, di dunia yang luas ini, sungguh takdir saya bisa bertemu Tuan Hades lagi di lautan pasir. Ucap leluhur buaya Void tampak tersanjung dan tidak menyadari ada yang salah dengan perkataannya, namun dia mendekati Qin Chen. Di sisi lain, orang lain sedikit waspada. Mereka dipimpin oleh Master Domain Jiwa, tetapi mereka hanya mengangguk ke arah Qin Chen dan penguasa penjara hitam, dan berkumpul sendirian tanpa mendekat. Tidak peduli penguasa penjara hitam atau Qin Chen, mereka berdua cukup takut. Qin Chen dan penguasa penjara hitam terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Mata mereka terfokus pada gunung mayat di depan. Keduanya saling memandang, dan Qin Chen segera mengedipkan mata ke penguasa penjara hitam. Penguasa penjara hitam mengangguk, dan harta api penyucian besar di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, mencoba menekan tumpukan mayat di depannya. Jie jie jie, aku telah menunggu bertahun-tahun, dan akhirnya kamu ada di sini. Pada saat ini, suara tawa dingin bergema di aula, sebelum serangan penguasa penjara hitam bisa mendarat. Dengan keras, puncak gunung mayat di depannya meledak dengan sendirinya, dan mayat yang tak terhitung jumlahnya menghilang seperti abu, dan sebuah segel terungkap seketika, dan di dalam segel itu, ada kerangka layu duduk bersila. Apakah ada orang lain di sini? Ucap leluhur buaya Void dan yang lainnya terkejut, dan buru-buru mundur, menatap segel di depan dengan penuh perhatian. Melihat tulang-tulang layu di segel, meskipun semua orang yang hadir adalah penguasa zona terlarang, mereka semua merasa kulit kepala mereka mati rasa. Tulang layu ini telah mati entah sudah berapa tahun, namun masih berbau amis, dan di permukaan tulang-tulang yang layu, ada banyak sekali serangga padat yang merayap di sekitarnya.
Sementara tumpukan mayat hancur, serangga gelap yang merangkak ini berbalik untuk melihat ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Mata padat yang tak terhitung jumlahnya memandang ke arah dengan cahaya redup, memberikan perasaan menyeramkan kepada orang-orang. His, apa ini? Ucap leluhur buaya Void dan yang lainnya menghirup udara dingin. Jie, aku telah menunggu kesempatan yang tak terhitung jumlahnya di sini, dan akhirnya menunggu orang yang tepat lagi. Aku tidak pernah menyangka bahwa sebelum jiwaku dimusnahkan, masih ada kesempatan untuk mewariskan warisan Kaisar Agung. Itu adalah tulang-tulang layu yang ditutupi serangga yang mengeluarkan suara. Suara pihak lain seperti angin yang bertiup, sangat keras dan samar-samar, tetapi semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Kaisar Serangga Dunia Bawah. Orang di depanku sebenarnya adalah seorang kaisar. Gumam penguasa penjara hitam dan yang lainnya terkejut ketika mendengar ini, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Senior, apakah Anda adalah Kaisar Dunia Bawah? Di sisi lain, pemimpinnya adalah penguasa domain jiwa, yang juga merupakan sosok raksasa di tanah terlantar, buru-buru memberi hormat kepada tulang layu di depan mereka. Iya, aku, Kaisar Dunia Bawah, tempat ini juga istanaku. Aku telah mencari penerus selama bertahun-tahun. Sayangnya, banyak orang telah memasuki istanaku selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah menguasai warisanku. Paling lama satu era lagi, jiwaku akan musnah total bersama warisanku. Siapa sangka saat jiwaku akan mati, kalian semua akan benar-benar datang ke istanaku. Kata tulang kering mengeluarkan bunyi angin bocor, bunyinya bergemuruh memekakkan telinga. Pada saat ini, penguasa penjara hitam, leluhur buaya Void, dan penguasa domain jiwa di kejauhan semuanya pupilnya berkontraksi, menunjukkan kegembiraan. Seberapa mengerikankah warisan seorang Kaisar Agung? Benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika mereka benar-benar bisa mendapatkan warisan seorang Kaisar Agung, dengan kekuatan dan bakat mereka, akan mudah untuk mencapai transendensi puncak di masa depan, dan masih belum diketahui apakah mereka bahkan dapat menyentuh ranah Kaisar Agung. Saya tidak tahu kecelakaan macam apa yang terjadi pada senior saat itu. Prestasi besarnya sebagai seorang Kaisar Agung berakhir di sini. Pada saat ini, sebuah suara muncul di benaknya, mata Qin Chen bersemangat dan dia bertanya dengan ragu. Mendengar ini, semua orang di samping terdiam, apakah Qin Chen ini idiot? Ini adalah Kaisar Agung di depannya, dihadapkan pada kemungkinan mewarisi Kaisar Agung, dia benar-benar peduli tentang bagaimana Kaisar Serangga ini jatuh. Bukankah ini membuat pihak lain tidak senang? Dibandingkan dengan alasan kejatuhannya, warisan Kaisar Agung patut mendapat perhatian dan hati mereka. Yah, ceritanya panjang, tapi tidak ada hal buruk untuk dikatakan. Saat itu, saya dikepung oleh 4 kaisar besar dunia bawah, dan itulah mengapa saya tiba-tiba jatuh di sini. Ucap tulang kering berkata dengan mendominasi, aura tak kasat mata menyapu, dan aura transenden pada setiap orang tiba-tiba bergetar, dan bahkan domain keteraturan tampaknya hancur. Ini jelas merupakan aura kaisar. Di samping itu, penguasa domain jiwa dan yang lainnya menjadi bersemangat. Pihak lain baru saja mengeluarkan nafas, dan bidang keteraturan mereka hampir tidak dapat menahannya, dan seluruh tubuh sepertinya hancur. Apalagi jika bukan kekuatan Kaisar Agung. Saya juga ingin bertanya kepada Kaisar Agung, jika kita ingin meninggalkan tempat ini, apa yang dapat kita lakukan? Saat ini, Qin Chen bertanya lagi. Tidak jauh dari situ, penguasa domain jiwa dan yang lainnya tiba-tiba menunjukkan ketidakpuasan. Apa maksud penguasa Hades ini? Entah bertanya bagaimana kaisar jatuh atau bagaimana cara keluar dari sini, itu semua tidak masuk akal. Apakah Anda perlu bertanya? Untungnya, Kaisar Serangga Dunia Bawah memiliki temperamen yang baik dan berkata sambil tersenyum, jika ada di antara kalian yang bisa mendapatkan warisan kaisar ini, secara alami kalian akan bisa meninggalkan tempat ini. Kata-kata itu jatuh. Dengan suara mendengung, segel di atas tulang yang layu hancur dalam sekejap, dan kemudian beberapa serangga padat terbang langsung. Dengan suara mendengung, serangga yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sungai hitam panjang dan menuju ke semua orang yang hadir. Terbang seperti tentakel, dan mereka muncul di depan semua orang. Di depan mata semua orang, sungai serangga yang panjang terus mengalir dan muncul di depan semua orang. Ini adalah warisan jalur serangga saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memahami jalur serangga di depan Anda. Jika Anda bisa memahaminya, Anda bisa mendapatkan warisan saya dan menggunakannya untuk meninggalkan dunia ini. Suara serak Kaisar Serangga Dunia Bawah terdengar. Apakah ini warisan Kaisar Serangga Dunia Bawah?
Gumam penguasa domain jiwa dan yang lainnya memandang dengan penuh semangat ke sungai panjang serangga di depan mereka. Meskipun sungai panjang yang terdiri dari serangga ini tampak sangat menjijikkan, sungai itu terus-menerus memancarkan aura yang membuat jantung berdebar-debar. Aura ini mengandung tekanan yang sangat menakutkan, jauh di atas mereka, membuat mereka merasa jika mereka bisa mengendalikan kekuatan ini, mereka akan mampu membuat terobosan. Terima kasih senior, ucap penguasa domain jiwa dan yang lainnya buru-buru memberi hormat, dan kemudian perlahan-lahan mengintegrasikan jejak persepsi ke dalam sungai panjang di depan mereka. Dalam sekejap, sungai panjang serangga di depan penguasa domain jiwa dan yang lainnya mulai berputar, dan aura misterius Dao besar keluar, mengandung kekuatan tertinggi. Ini benar-benar warisan yang luar biasa. Gumam penguasa domain jiwa dan yang lainnya tampak bahagia saat melihat ini. Jalan besar dan aura warisan yang berevolusi dari sungai panjang di depan mereka membuat mereka langsung mengerti bahwa ini memang semacam warisan besar. Jika mereka bisa memahaminya secara menyeluruh, sangat mungkin untuk mengendalikannya. Penguasa domain jiwa dan yang lainnya segera tidak memiliki keraguan sama sekali, dan kesadaran spiritual mereka menyatu ke dalamnya satu persatu, dan mereka mulai memahami. Aura unik dari warisan jalan besar melonjak masuk. Itu rumit dan tidak jelas, yang membuat penguasa domain jiwa dan yang lainnya terpesona. Mereka sangat terkejut dan bahkan mulai menganalisis dan memahami. Di sisi lain, Qin Chen memandangi sungai serangga dunia bawah di depannya, tapi dia tidak bergerak, matanya hanya berkedip sedikit. Awalnya, penguasa penjara hitam dan leluhur buaya Void siap melangkah maju untuk mengungkapkan perasaan mereka, tetapi ketika mereka melihat Qin Chen tidak bergerak, mereka terkejut, mata mereka berkedip, dan mereka berhenti menjangkau. Kenapa kalian bertiga tidak memahami jalan besar dunia bawah? Kenapa kalian tidak ingin meninggalkan tempat ini? Banyak serangga hitam di tulang yang layu menoleh untuk melihat ke arah Qin Chen dan yang lainnya, dengan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya seperti sulaman melihat ke atas, yang segera membuat leluhur buaya Void dan yang lainnya merasa ketakutan dan kedinginan. Senior bercanda, ucap Qin Chen tersenyum tipis, mengapa kami tidak ingin pergi dari sini? Hanya saja jalan senior sangat mendalam, jadi junior secara alami harus membuat beberapa persiapan. Untungnya, persiapannya hampir selesai sekarang. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung bersentuhan dengan sungai serangga dunia bawah. Nafas jalan besar yang menakjubkan datang seketika dan mengalir ke dalam pikiran Qin Chen. Melihat Qin Chen mengambil tindakan, penguasa penjara hitam dan leluhur buaya Void di samping juga santai dan melangkah maju untuk mengulurkan telapak tangannya. Namun, tepat ketika telapak tangan mereka hendak bersentuhan dengan sungai panjang serangga, Qin Chen tiba-tiba mencibir, dan dengan ledakan, sungai laut mati yang menakutkan tiba-tiba melonjak, langsung membungkus sungai panjang serangga di depannya, mengisolasi sungai panjang serangga darinya. Dua nafas yang menakutkan itu bertabrakan, dan raungan yang mencengangkan langsung meletus. Serangga hantu yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk sungai panjang terbungkus dalam mata air laut mati, dan langsung mengeluarkan jeritan yang keras dan tajam, suara menakutkan yang cukup untuk menembus hati semua orang. Gelombang itu menyapu semua orang di aula dalam sekejap. Apa yang terjadi? Gumam penguasa penjara hitam dan leluhur buaya Void tercengang. Saat mereka tertegun, terjadi ledakan, dan sungai serangga hantu yang belum sempat mereka sentuh meledak dalam sekejap, menelan mereka berdua seketika. Tidak hanya penguasa penjara hitam dan leluhur buaya Void, tetapi juga penguasa domain jiwa dan lainnya di sisi lain, sungai serangga yang mereka pahami juga menyebar dengan ganas, bergemerincing, dan serangga hantu yang padat berubah menjadi lautan luas dalam sekejap, yang akan menyelimuti seluruh aula. Di lautan tak berujung, penguasa domain jiwa dan yang lainnya dengan cepat dibungkus dengan banyak serangga dunia bawah dan ditusuk ke dalam tubuh mereka. Ah! Raungan melengking terdengar, dan penguasa domain jiwa dan yang lainnya meraung dengan liar. Kekuatan transenden rangkap tiga yang menakutkan meledak seketika, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, sungai besar serangga seperti rantai, menembus tubuh fisik mereka, salah satu dari tiga orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah meraung kesakitan, dan aura jiwa di tubuhnya melemah dengan cepat. Kekuatan jiwa dengan cepat memasuki tulang-tulang layu di tengah aula sepanjang sungai serangga. Jejak kilau tiba-tiba muncul di tulang-tulang layu yang awalnya dipenuhi aura mematikan. Ini adalah, ucap penguasa penjara hitam meraung kaget dan marah. Reaksinya berada di urutan kedua setelah Qin Chen. Pada saat sungai serangga melilitnya,
Harta karun api penyucian di atas penguasa penjara hitam itu membengkak dengan cepat, melindungi penguasa penjara hitam. Kekosongan di sekitarnya mencegah sungai serangga dunia bawah memasuki tubuhnya. Namun, karena leluhur buaya Void dekat dengan Qin Chen dan penguasa penjara hitam, dia memanfaatkan mereka berdua. Dia juga tidak ditembus oleh sungai serangga dunia bawah, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Senior serangga, apa yang kamu lakukan? Ucap penguasa domain jiwa terbungkus dalam rantai serangga yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresinya ketakutan dan marah. Saluran cahaya jiwa dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya untuk menahan melahap sungai serangga. Pada saat yang sama, melihat tulang-tulang layu di depannya dengan marah, dia segera mengaum. Dia membanggakan bahwa dia telah sangat berhati-hati, tetapi persepsinya terlalu dalam sebelumnya, dan dia diselimuti oleh serangga yang tak terhitung jumlahnya sebelum dia bisa bereaksi. Sekarang dia hanya bisa menggunakan kekuatan magis bawaannya untuk melawan mereka. Oh, Kaisar Serangga Dunia Bawah. Kaisar serangga macam apa orang ini? Ucap Qin Chen mencibir, dengan ekspresi dingin. Mata air laut mati yang luas di depannya melonjak. Tidak peduli bagaimana serangga ini menembusnya, mereka tidak dapat menembusnya untuk sementara waktu. Jie, nak, bagaimana kamu tahu bahwa aku bukan Kaisar Serangga Dunia Bawah? Ucap tulang yang layu tidak memperhatikan pertanyaan dari penguasa domain jiwa, matanya yang kosong hanya menatap Qin Chen dengan dingin dan berkata dengan senyum sinis. Ini terlalu sederhana, kamu penuh dengan celah sebelumnya. Alasan utamanya adalah aku bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana kamu bisa bertahan hidup di dunia bawah ini? Ucap Qin Chen mencibir. Apa, itu semua penuh celah? Ada keraguan dalam suara tulang kering. Pertama-tama, kamu mengatakan bahwa tempat ini adalah istanamu dan kamulah yang membentuk laut mati ini. Ini sama sekali tidak mungkin. Ucap Qin Chen mencibir. Menurut Kaisar Yuming, sangkar laut mati tertinggal setelah orang kuat dari laut kosmik bertarung melawan dewa dunia bawah. Terlepas dari benar atau tidaknya, setidaknya dalam pernyataan Kaisar Yuming, tidak ada orang seperti Kaisar Yuming. Tulang layu di depannya tidak hanya mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Serangga Dunia Bawah, tetapi dia juga mengenal 4 kaisar besar dunia bawah. Jika tempat ini benar-benar terbentuk setelah kematian Kaisar Yuming, bagaimana mungkin Kaisar Yuming tidak mengetahuinya? Antara Kaisar Yuming dan tulang layu di depannya, Qin Chen secara alami lebih percaya pada Kaisar Yuming. Kedua, aura pada tulang yang layu ini. Bukannya aku belum pernah melihat kekuatan Kaisar Agung sebelumnya, tapi kamu, apakah kamu layak disebut kekuatan Kaisar Agung? Ucap Qin Chen tampak menghina.